Sobat Review sini, nah akhirnya nih momen yang paling ditunggu di mana bahasa lengkap chapter aka review untuk chapter 1092 ini. Nah di mana chapter 1092 ini akan rilis legalnya di hari Minggu nanti tanggal 17 September yang jika kalian sadar itu adalah hal yang sama dengan peak atau finale dari Luffy versus Kaido di animenya episode ke 1076 yang wadidaw banget nih. One Piece benar-benar sedang peaknya di beberapa minggu terakhir. Mulai dari live actionnya yang sangat gokil parah, lalu juga chapternya di mana Luffy versus Admiral, dan di animenya menuju pertarungan terakhir dengan opening anime terbaik yang disuguhi oleh pihak Toei. Yang wah mulai dari lagunya, scene-scene-nya itu benar-benar emosional banget, sangat cocok sekali untuk satu arc paling panjang di serial One Piece yaitu Wano Kuni. Nah mungkin sedikit intermezzonya kita akan langsung masuk ya ke bahasan chapter. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta subscribe juga dan nyalakan bel notifikasinya buat kalian yang belum melakukannya. Anjay. Dan udah lama juga nih saya nggak nge-shout out membership setia dari channel Devil ini yang wah gila nih. Terima kasih banyak buat kalian-kalian yang masih setia menjadi membership dari channel Devil seperti Mas Wes of Chris, Bau Rifan, Pazagani, Fendi Deca, Hari Daniel, Yoga Daniel, Muji Kurniawang, Faris Ibran Hakim, Dwi Paena Edo, Asep Hidayat, Ahmad Nur, dan Becaks Online yang bahkan hampir semuanya sudah lebih dari 1 tahun menjadi membership setia dari channel Devil ini. Lo juga buat yang mau menjadi lebih master di hak user, terima kasih buat Ziaur Rahman dan Reza M. Biar kayak kata-kata Kaido nih, hanya pengguna haki lah yang bisa menguasai dunia, tetapi yang bisa mengubah dunia itu beda lagi nih, karena hanya para penyandang nama D saja lah, seperti Ahmad Anwar, Opa Seki, dan Mas Samuel Yusuf, yang ini adalah membership tertinggi dari Devil Me. Buat kalian juga yang namanya mau disebut dan mendapatkan beberapa privilege seperti logo berry dan stiker unik ini, bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Mari siapkan kopi, jangan lupa ini besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter kali ini adalah insiden mengamuknya sang tirani Kuma di Marine Joyce. Dimana dari bentukan nama judul aja ada rampage insiden, yang berarti ini adalah salah satu dari isi berita yang akan disebar ke seluruh dunia. Sama lah seperti insiden Egghead sebelumnya dan juga insiden hilangnya Garp di Pulau Hachinosu. Nah kita akan masuk ya ke isi chapter ini, dimana kita mendapatkan mini flashback yang terjadi tepat di hari kemarin di daerah Marine Joyce, yang buat pengingat dikit juga kita mendapatkan mini time skip ya, dari yang awalnya Luffy sampai ke Egghead sampai dia melawan Seraphim, dan terakhir tahu-tahu dia sudah berhasil menangkap Ryok itu membutuhkan waktu selama 1 malam atau 1 hari. Nah sama halnya dengan Kuma juga, yang awalnya dia jadi Kamabaka, tahu-tahu dia terbang ke bawah Redline, dan ternyata di hari yang sama alias di kemarin juga dia sampai ke puncak dari Marine Joyce. Nah menariknya setelah sampai, karena dia yang memang seorang budak, akhirnya berusaha ditangkap oleh para penjaga Tenryubito, yang mereka sendiri pun berkata jika Kuma sedang mencoba untuk pergi ke suatu tempat. Karena dia yang diganggu oleh para penjaga ini, akhirnya dia pun kesal dan mengeluarkan kemampuannya yang bernama Ursasok, yang ini adalah salah satu serangan di One Piece yang cukup OP sih, dimana dia pun berhasil menghancurkan beberapa bangunan di kastil tersebut dan tentu saja meratakan para penjaga. Nah disitu tiba-tiba Akainu sudah sampai di atas dan berkata beberapa waktu lalu adalah pasukan revolusioner yang menyerang. Ini benar-benar menjadi insiden kerusakan yang sangat parah dan terjadi dalam sejarah. Para Tenryubito yang ada di sekitar pun berkata bahwa mereka memesan lobster untuk makan malam, tetapi suplai makanan di Marine Joyce hancur dan mereka dalam keadaan krisis pangan. Terima kasih kepada komandan revolusioner sebelumnya, Sabo dan kawan-kawannya yang menghancurkan suplai makanan di sana agar para dewa ini bisa merasakan kelaparan seperti manusia di dunia bawah. Akainu pun berkata lagi, jika kami tidak bisa mengontrolmu, aku tidak akan membiarkan seorang berbahaya sepertimu bergerak bebas. Pikiranmu bukankah seharusnya sudah tidak ada, dan seorang sepertimu sama saja seperti mayat hidup. Tapi Kuma, kemana tujuanmu sebenarnya? Akainu pun di sini menghajar Kuma dengan salah satu serangan terkuatnya, yaitu Hellhound atau Meigo, di mana serangan tersebut berhasil melumerkan sebelah muka dari Kuma ini, dan Kuma tidak berusaha melawan, yang dia pun hanya lari, di mana akhirnya sebelah kakinya berhasil terkena dari magma Akainu
yang sepertinya untuk kakinya tersebut pasti putus atau bahkan sampai lumer juga. Dia pun kabur dengan menteleport dirinya lagi. Buat yang sadar, serangan dari Akainu ini alias Meigo adalah serangan yang digunakan juga untuk menghilangkan sebelah muka Shirohige di Marineford. Yang ini maksudnya untuk membaca manga ya, karena untuk anime nggak ada momen epic seperti itu. Yang berarti emang sekuat itulah kemampuan magma karena menghilang tanpa bekas, yang bahkan seorang sangat kuat seperti Shirohige. Ya, magma emang dapat melomarkan apapun tanpa bekas, dan dengan seinstan itu yang wajar kan jika kepalanya hilang dengan mudah, es dapat menjadi donat dengan lebih mudah lagi. Dari tengah itu, Akainu pun mengingat momen flashback saat dia menangkap Bone 2 tahun lalu. Di situ dia berkata, kau bisa berteriak seperti apapun, tapi ayahmu Kuma pikirannya tidak akan kembali. Dia sendirilah yang merelakan dirinya untuk menjadi senjata seperti sekarang. Yang kalau diingat lagi, ada hal menarik yang Akainu katakan kepada Bone di pre-time skip tersebut. Kaburmu dari pemerintah dunia membuat bulu kuduku merinding. Yang kira-kira kenapa ya? Bahkan di chapter ini juga nanti kita lihat betapa taunya, betapa kenalnya Kizaru kepada Bone tersebut. Yang bahkan Gorosei saat dibilang ada Bone, dia nggak minta Bone untuk dibunuh, tetapi lebih ke biarin aja bocah tersebut untuk hidup. Yang kira-kira ada perjanjian dan privilege apakah yang dimiliki Bone sampai semua petinggi pemerintah sangat menghargai nyawanya? Rasanya kalau dia hanyalah anak dari Kuma saja, yang seorang Shichibukai, kayaknya kurang banget sih. Dia mendapatkan privilege dari orang-orang tertinggi, bahkan Gorosei juga. Ya, kita tunggu sajalah terkait Bone di beberapa chapter kedepannya. Lanjut, di sini pun Tenryubito yang melihat Kuma kabur hanya membacoti Akainu dengan berkata, jangan bilang kau membiarkan dia kabur, dan kamu menyebut dirimu sebagai seorang Fleet Admiral. Yang sebenarnya dari tadi ini Akainu dibacotin oleh para Tenryubito, tetapi dia diem doang. Yang emang ngapain sih ngelawan manusia-manusia yang cuma bisa bacot kayak mereka doang, yang cuma bikin capek doang lah untuk merespon hal seperti itu, dimana emosi doang kalau kita malah ikut adu bacot. Yang sebenarnya itu adalah salah satu tips untuk menghadapi haters kagak jelas yang ada di internet, yang cuma bisa misuh doang karena sirik dengan hidup kalian, anjay. Di sini pun Akainu berkata, Kuma, sekarang kau hanyalah seorang boneka yang kehilangan semuanya, termasuk hasrat hidup dan pikiranmu. Tetapi sekali lagi, kemana tujuanmu pergi? Yang sejujurnya untuk hal ini akan kita coba bahas di bagian analisis ya. Dan buat yang bingung juga, kok Akainu cepet banget sih udah sampai di daerah Marineford, yang sangat wajar juga karena markas besar dari Angkatan Laut pasca time skip kan dipindah ya, yang awalnya di Marineford sekarang ke daerah New World alias dekat dengan Red Line. Nah, lanjut, kita pun sudah masuk ke daerah Egghead, di mana para monster laut yang dikalahkan oleh Mark III pun, dan mereka akhirnya kembali menyelam ke dalam lautan. Terlihat juga karena Mark III yang sebelumnya sudah berada di bawah komando Angkatan Laut, akhirnya mereka semua berhasil memasuki Egghead di bagian Fabrio Pass, yang berarti resource di bawah Egghead ini sangat-sangat gila sekali. 9 Vice Admiral, 30.000 pasukan, dan 50 Mark III, yang sejujurnya itu adalah hal yang sangat tidak mungkin sekali bisa dilewati oleh Luffy CS doang, yang hanya sedikitan saja. Yang tidak hanya itu, bahkan ada satu orang yang sangat kuat, dan tentu saja dia adalah Admiral Kizaru yang sudah melawan Luffy di bagian Labo Pass, di mana di sini pun terlihat Luffy sudah masuk ke mode Snackman-nya dan beradu menghadapi Kizaru, di mana dari panel-panel ini cukup terlihat mereka berdua menggunakan advance dari Busosaku Haki untuk menyerang dan bertahan. Terutama Kizaru yang menahan dengan ancang-ancang telapak tangan ala Sentomaru dan relik di advance dari Busosakunya. Di sini Kizaru pun berkata, kau benar-benar seorang yang mengalahkan Kaido. Kau sangat kuat. Tapi seorang bajak laut sepertimu melindungi Vegapunk, apa alasan dibalik semua ini? Luffy pun malah balik bertanya, itulah sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kenapa kalian ingin membunuh kakek apel itu? Ya, maksudnya Vegapunk ya, karena antenanya berbentuk apel, ya ala-ala Luffy lah, Luffy being Luffy di bagian sini. Nah, hal ini juga hal yang sejujurnya sangat-sangat menarik yang perlu kalian perhatikan lebih jauh. Di sini Kizaru malah menjawab, membunuhnya, dan di tengah-tengah percakapan itu Kizaru terbang sangat-sangat jauh sekali, bahkan terlihat dia benar-benar di luar pulau Egghead dengan jarak yang sangat jauh nih,
Yang bahkan Luffy sendiri pun sampai ngerespon, hah, seberapa jauh dia terbang. Nah, saat dia mengcasting kemampuannya tersebut, di situ dia berkata, sejujurnya saya tidak ingin membunuhnya. Aku mengenal Vegapunk dalam waktu yang sangat lama sekali, jadi kumohon jangan menghalangiku. Yang kira-kira apa maksudnya dari pernyataan Kizaru di situ? Dimana mungkin satu notes juga ya, dia ngomong seperti itu, dimana posisi Luffy itu sedang tidak ada yang beda lah seperti serial lain yang musuh seakan-akan bisa mendengar kata hatinya. Tetapi di sini jelas Luffy tidak akan bisa mendengar Kizaru ngomong apa, toh bukankah jarak mereka aja sangat jauh sekali. Kizaru pun akhirnya menggunakan kekuatannya seperti membuat jalur cahaya nih seperti Yata no Kagami untuk meningkatkan kekuatan serangannya, karena di sini dia sambil berkata, kecepatan adalah power, dan boom, dia menendang Luffy dengan sangat kuat sekali yang membuatnya menembus Vega Force, dan bahkan Luffy pun terkena barrier dan melewati barrier tersebut, yang ini adalah one hell of attack banget dari Kizaru. Dan yang lebih gilanya, serangan tersebut terjadi sangat instan sekali dari dia yang menjauh dengan sangat super duper cepat, dan tendangannya juga yang cepat sekali juga, yang emang seperti inilah kemampuan dari seorang admiral. Dimana dampak dari serangan tersebut membuat Vega Force hancur dan meledak berkeping-keping. Bahkan di tengah-tengah itu juga Kizaru lagi-lagi mengingat flashback saat Vegapunk memperkenalkan Vega Force pertama kali, yang sejujurnya ini sangat mencurigakan banget nih. Kenapa Oda lagi-lagi memunculkan momen-momen minim seperti itu? Kizaru melihat Bonnie pun berkata, oh kau sudah besar lagi ya Bonnie. Anak-anak sekarang memang tumbuh sangat cepat. Bukankah kau punya dendam kepadanya? Aku pun diberikan misi untuk membunuh Vegapunk yang sangat kau benci tersebut. Bonnie pun berkata kalau targetnya sudah berubah dan dia pun menyerang dengan ini. Ini adalah serangan yang cukup mencurigakan karena Kizaru sampai berkata, hey hati-hati. Dimana Bonnie kayak megang senjata itu yang entah itu senjata apa. Apakah mungkin senjata spesial untuk menyerang cahaya? Kita masih belum tahu. Kizaru pun akhirnya menendang Bonnie sampai berkata, kumohon jangan buat aku melukai orang-orang yang aku tahu lebih banyak lagi. Dan Bonnie pun terpental meledak ke arah barrier yang wah ini sadis banget. Dia itu cewek loh tapi dibuat seperti itu. Di saat Franky mau adu laser, Kizaru udah hilang aja. Dan Franky pun mencoba menghubungi Usopp di bagian dalam, yang akhirnya nih Stella dan Vegapunk lain berhasil meretas password dari York tersebut. Dan Vegapunk mencoba menghubungi Franky dengan berkata kalau barrier bisa kapan saja dilepas, apa kau sudah membawa Vega Force ke sebuah titik? Dan Kizaru tiba-tiba ikut nyambung dengan berkata, rencana kaburmu telah rusak Vegapunk, robot raksasamu telah hancur berkeping-keping. Lagi-lagi buat yang bingung, kok Kizaru tahu sih rencana mereka seperti apa? Yang lagi-lagi sangat jelas lah Lucci yang memberitahu mereka semua. Dan benar, Kizaru tahu-tahu sudah ada di tengah mereka ini. Dan Kizaru pun berkata lagi, kumohon mengertilah ini adalah misi yang sangat berat bahkan bagiku juga. Aku tidak mau membawa hal ini lebih jauh lagi. Dan tepat pada saat itu Luffy muncul di mode raksasa ningkanya memegang tubuh Kizaru dengan sangat mantap. Yang wah, momen Luffy kayak gini benar-benar mirip ala kartun barat banget, terutama Tom and Jerry di mana raksasa yang megang seperti itu. Di sini Luffy pun berkata, itu sakit sekali, berani-beraninya kau menendangku sejauh itu. Aku jadi harus melewati barrier sebanyak 2 kali dan aku pikir aku akan mati. Dan ini adalah hal yang menarik. Di situ Kizaru berkata, oh jadi ini benar-benar muncul hal yang sudah dirumorkan. Yang kira-kira apakah rumor tersebut? Menurut saya ini akan ada hubungannya dengan kata-kata Robin terkait poster Luffy di koran, yang Luffy sebenarnya bodo amat nih terkait hal itu, yang apakah Kizaru benar-benar tahu semuanya. Dan chapter pun ditutup dengan suara detak jantung Nika yang terdengar cukup jauh, bahkan membuat robot kuno di bagian bawah tersebut kembali aktif dengan matanya yang menyala. Nah, kita masuk ke bagian analisis ya, yang menjadi favorit dari kalian semua, karena pick dari video biasanya selalu di bagian analisis yang benar-benar nih kalian seneng banget yang namanya analisis seperti ini. Di sini akan saya mulai dari apresiasi luar biasa kepada Kizaru dulu ya. Dirinya yang mengaku dikenal sebagai seorang dengan pertahanan terkuat seperti Sentomaru ini ternyata memang benar-benar sesuai kata-katanya. Dimana Kizaru yang sudah beradu dengan Luffy bahkan sampai ke mode Gear 4-nya alias Snake
Eggman tetap tidak bisa membuat Kizaru tergores sedikit pun, yang wah ini gila banget. Dimana bahkan sampai page terakhir kita bisa melihat Kizaru ini masih murni bersih loh, nggak ada goresan sama sekali di tubuhnya. Dimana gelar Admiral memang bukan kaleng-kaleng. Dimana dia adalah salah satu karakter yang memegang rekor selama 1092 chapter. Hanya satu orang lah yang berhasil melukai dirinya, terutama di kelas singkatnya menghadapi seorang yang luar biasa alias The Dark King Rayleigh. Tepat saat dia beradu dengan Ame no Murakumo, Kizaru akhirnya mendapatkan luka sabetan tipis di pipinya yang kemungkinan akibat haki luar biasa dari Rayleigh tersebut. Yang lagi-lagi memang terkesan sangat simpel, hanya luka di pipi, tapi itu adalah satu-satunya luka yang Kizaru terima dan kita lihat langsung selama 1092 chapter. Yang bahkan ketika dia melawan Shirohige pun dia bisa main-main dengan melompat di atas pedangnya dan menembakkan beberapa laser, di mana Admiral memang the real powerful fellow yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Nah, di mana ada beberapa hal menarik juga yang akan kita bahas, dan tentu saja yang pertama adalah terkait Kuma yang menjadi judul dari chapter kali ini, di mana bahasan judul chapter Kuma ini pun sudah kita prediksikan dari review chapter 1091 lalu. Terdapat 3 karakter yang berperan di Sabaody lalu, dan 2 karakter sudah dijadikan judul di beberapa chapter sebelum ini, mulai dari Admiral Kizaru lalu juga Sentomaru di chapter lalu, yang sangat sesuai dengan urutan 3 karakter penting yang meluluh lantakan topi jerami tersebut di Sabaody lalu. Nah, akhirnya dari situ saya memprediksi kalau chapter 1092 nanti pastinya akan berjudul tentang Kuma agar polanya sesuai, dan wadidaw, sudah kudagu guys, ternyata memang benar judulnya tentang Kuma. Dan yang menariknya adalah momen dia sampai di Mary Joyce ternyata bukan di present time, tetapi timelinenya adalah di hari kemarin. Ya, buat kalian yang sudah tahu One Piece sejak lama, Oda emang selalu rinci dalam permasalahan timeline di serial ini. Dan dengan kita yang mendapatkan mini time skip selama 1 malam, dan dengan Kuma yang berkali-kali diplotkan dia pun sedang pergi menuju suatu tempat yang apakah pasca 1 malam tersebut membuatnya berhasil sampai ke Pulau Egghead, alias momen teleport terakhir itu karena dia ingin terbang ke Pulau Egghead ini, yang mungkin banyak dari kalian akan berkata, lah bang, kalau gitu kenapa dia harus manjat red line melawan para penjaga Mary Joyce dan sebagainya? Yang jawabannya pun sangat wajar sekali. Dia awalnya dari Kamabaka, yang itu pun di Grand Line, dan Egghead ada di lautan New World, dimana rute dari Grand Line ke New World kita semua tahu kan, tentu saja kita harus melewati red line, yang itulah alasan kenapa dia perlu memanjatnya, karena kemampuan teleportnya terhalang oleh red line tersebut. Dan alasan kenapa dia mengamuk di Mary Joyce pun bukan karena dia ingin membuat kerusakan di sana, tapi karena ya dia diganggu lah oleh orang-orang di sana, terutama penjaga dari Tenryubito. Makanya wajar dia marah dan menyerang mereka semua. Sampai akhirnya Akainu datang dan boom, dia pun kalah dan terbang lagi. Dengan handicap buruk yang dimiliki oleh Luffy CS di Egghead sana, karena Mark III yang sekarang sudah berpihak ke Angkatan Laut dengan kemampuan yang pastinya sangat kuat, maka Luffy CS ini benar-benar butuh bala bantuan baru agar mereka bisa kabur, karena lagi-lagi bahkan Vega Force pun sudah dihancurkan. Dimana dengan datangnya Kuma, yang sejujurnya bakal cukup sih dengan perbedaan waktu 1 hari ini, akan meluluh lantahkan bagian bawah Egghead, yang tadinya akan sangat bagus sih jika Dragon versus Akainu, mengingat 2 keluarga monkey lain sudah berhadapan dengan Admiral generasi pre-time skip. Dimulai dari Aokiji versus Garp, lalu juga Luffy versus Kizaru, tetapi sepertinya pertarungan di antara Akainu versus Dragon akan ditunda terlebih dahulu. Nah, dimana sebenarnya bala bantuan lain juga yang akan mengacaukan bagian bawah lab ini pastinya adalah robot kuno yang kembali aktif, entah karena alasan apa. Apa benar hanya karena detak jantung Nika saja, atau mungkinkah ada alasan lain kenapa dia bisa bangkit? Karena sejujurnya kalau karena detak jantung Nika saja, entah nih, bukankah Luffy juga sebelumnya sudah pernah berubah ke mode Nikanya, terutama ketika melawan Lucci di bagian bawah yang lagi-lagi seharusnya lebih dekat, tetapi tidak ada tanda-tanda dari robot tersebut untuk bangkit. Dan bahkan kita juga tahu kan, robot ini sempat aktif 200 tahun yang lalu ketika dia menaiki red line dan ada di Mary Joyce, yang jika Nika adalah sumber kekuatannya, berarti 200 tahun yang lalu ada seseorang yang berhasil mengawakeningkan buah iblis tersebut dong. Tetapi di Road to Love Tale dikatakan kalau ada gap selama 800 tahun untuk awakening dari Nika ini, dimana sebenarnya ini akan menjadi bahasan Megatori sih yang sudah cukup disiapkan untuk masalah skripnya, dan akan kita coba bahas di video terpisah ya. Jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar tidak
tidak tertinggal teori liar seputar One Piece. Dan penutup dari analisis kali ini adalah terkait Kizaru. Berkali-kali kita diperlihatkan mini flashback tentang dirinya yang sangat menghargai kedua sahabatnya yaitu Sentomaru dan Vegapunk. Kizaru sendiri terlihat sangat bimbang sekali akan misi tersebut. Dia bahkan berani berargumen dengan Gorosei terkait dia yang disuruh melewati Sentomaru, tetapi Kizaru ingin melakukannya berdasarkan prinsip mereka. Dan tentu saja di bagian paling mencurigakan adalah di chapter ini saat Luffy bertanya jika Kizaru ingin membunuh Vegapunk. Di situ Kizaru malah berkata lagi, membunuhnya? Sejujurnya aku tidak ingin membunuh dia karena aku kenal dengannya sejak lama, jadi kumohon jangan halangi aku. Yang kira-kira apakah ada rencana terselubung yang Kizaru rencanakan? Jika dia ingin membunuh Vegapunk, bukankah sangat mudah sekali, apalagi dia sudah sampai di tengah-tengah mereka. Tetapi di situ Kizaru menjelaskan kalau pertarungan ini tidak mau dia bawa lebih jauh lagi dan ini adalah misi yang berat baginya. Dan seperti yang kita tahu, keadilan Kizaru adalah unclear justice atau keadilan yang tidak jelas. Dia hanya hidup mengikuti perintah atasan saja, makanya sebelumnya dikatakan jika dia adalah cock of the machine atau budak korporat. Jika Gorosei merintahin apa, ya dia cuma ngikutin saja, samalah seperti Tenryubito 2 tahun yang lalu. Tapi dari kata-katanya di chapter ini, apakah keraguan tentang keadilannya akan mulai tercerahkan? Dan menariknya, kata-kata saat dia ditangkap oleh Luffy di mode Gear 5-nya pun, dia berkata, oh akhirnya dia muncul yang dirumorkan. Apakah Kizaru tahu tentang Warrior of Liberation ini? Seseorang yang akan mendatangkan kebebasan. Makanya sebelumnya dia bertanya juga kan kepada Luffy, atas alasan apa bajak laut seperti kau melindungi Dr. Vegapunk? Apakah di pertarungannya melawan Luffy ini nantinya akan membuka Kizaru tentang keadilannya yang selama ini unclear atau tidak jelas? Sama seperti saat Luffy versus Kaido di tonjokan terakhir, di mana Kaido bertanya dunia seperti apa yang Luffy inginkan, dan karena tujuannya adalah sejalan dengan Kaido juga yang membenci pemerintah dan kekorupannya, Luffy pun berkata kalau dia ingin dunia di mana semua orang bisa makan dengan bebas. Ya tentu saja untuk hal ini kita nggak akanlah mendapatkan dakwah-dakwah yang sangat gak masuk akal seperti banyak cerita-cerita lain yang pastinya untuk masa pertarungan perlu diselesaikan dengan adu jotos. Ya terkait keadilan Kizaru pun sebenarnya sudah pernah saya bahas lengkap sekali di satu video ini jika kalian penasaran. Nah, dan kita masuk ke sesi terakhir, yaitu pendapat saya pribadi alias Devil No Mi, di mana ini adalah chapter yang mirip-mirip dengan beberapa chapter lalu, di mana klimaksnya terjadi di setengah chapter akhir dan setengah chapter awal adalah bahasan sesuai dengan judul saja. Tapi memang banyak sekali misteri baru yang muncul di chapter ini, terutama terkait Gear 5 Luffy dan robot kuno, dan tentu saja terkait Kizaru. Jadi akan saya beri nilai 9 dari skala 10, dan kalau menurut kalian kira-kira berapa nih nilai untuk chapter ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan satu hal penting adalah minggu depan kita tidak libur ya, jadi kita akan langsung mendapatkan jawabannya setidaknya berapanya di minggu depan. Dan buat kalian juga yang lagi nyari kaos One Piece tapi nggak mau kelihatan ribu banget, ada nih Gear 5 Luffy di Kaminari yang super lucu ini di mode chibi. Dimana di masa new arrival ini dari 120.000 hanya menjadi 75.000 saja, yang wah gila nih, hanya 75.000 guys udah dapat desain lucu premium dan cocok banget buat kamu yang suka One Piece tetapi nggak mau kelihatan wibu-wibu banget. Nah buat kalian yang pingin, yuk bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Seperti biasa, like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil No pamit and I'll see you guys next time.